Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jemaah sekalian mulakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita segala nikmatnya sehingga pada malam hari ini kita dapat bertemu kembali dalam kajian Kitab Tauhid. Di pertemuan sebelumnya alhamdulillah kita sudah membahas tentang bab yang sangat penting, yaitu babu ma jaa fir ruqa wat tamaim. Bab apa-apa yang datang tentang ruqyah dan juga jimat-jimat. Kita sudah membahas tentang apa itu ruqyah, makna dari ruqyah. Kemudian juga ada ruqyah syar'iyyah, ada ruqyah syirkiyah. Dan juga kita sudah membahas tentang at-tamaim. Ya, apa itu tamaim? Itu jimat-jimat. Kemudian kita juga sudah membahas tentang hukum dari memakai jimat. Ya, kita sudah membahas secara lengkap. Kemudian juga kita sudah juga membahas tentang kaedah, ya, tentang syubhat, ya, tasbih, ya, bukan syubhat, yaitu tentang tasbih, yaitu menyerupai orang-orang musyrikin, yaitu hukum menyerupai orang-orang musyrikin. Ya, apa yang disebut dengan tasyabbuh, ya. Mana yang disebut dengan tasyabbuh, mana yang tidak disebut dengan tasyabbuh. Dan juga kita sudah membahas tentang kaidah yang agung, kaidah yang sangat-sangat penting, yaitu tentang bid'ah. Ya, apa itu bid'ah? Kemudian bagaimana kita, ya, bisa mendefinisikan sesuatu itu apakah tergolong bid'ah dalam agama ataukah tidak. Jadi di pertemuan sebelumnya, masya Allah, ya, alhamdulillah, itu banyak pembahasan-pembahasan yang sangat penting yang mencatat tuba lahum, ya, sungguh sangat beruntung. Nanti insya Allah jikalau ada pertanyaan-pertanyaan, ya, silakan ditanyakan di pelajaran ini. Di pertemuan kali ini insya Allah kita akan membahas bab selanjutnya, yaitu babu man tabarraka bi syajarin aw hajarin aw nahwihima, yaitu bab tentang bertabarruk, yaitu mencari keberkahan bi syajarin, ya, dari atau dengan pepohonan, ya, atau bebatuan atau selain keduanya. Yaitu maksudnya adalah hukum bertabarruk. Apa itu tabarruk? Mencari berkah dengan perantara atau dengan sesuatu, yaitu berupa pohon ataupun batu ataupun selain dari keduanya. Ya, semisal kuburan atau sesuatu yang dianggap keramat, sesuatu yang dianggap memiliki berkah dan lain sebagainya. Apa hukumnya? Insyaallah al-mu'allif rahimahullah, ya, penulis kitab ini akan menjelaskan, ya, hukum dari bertabaruk tersebut, dan kita akan menjelaskan insyaallah dengan panjang lebar biidznillah taala. Barakallahu fik. Fadhal ya Syekh. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, bab tabarraka bi syajaratin aw hajarin aw nahwihima. Bab 8, orang yang mengharap berkah pada pohon, batu dan sejenisnya. Wa qaulullah ta'ala, afara'aytumul lata wal uzza. Firman Allah Ta'ala, terangkanlah kepadaku, wahai kaum musyrikin, tentang berhala yang kalian anggap sebagai anak perempuan Allah, yaitu Al-Lat dan Al-Uzza. Barakallahu fik. Syekh rahimahullah, beliau mencantumkan bab, ya, tentang bertabarruk terhadap atau mencari berkah terhadap pepohonan ataupun bebatuan ataupun selain keduanya, ya, dikarenakan apa? Beliau rahimahullah ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya Nabi Muhammad SAW diutus di muka bumi ini dengan tujuan untuk, ya, yujaddidu linnasi dina abihim, yaitu memperbaharui agama bapaknya. Siapa bapaknya Nabi Muhammad SAW? Siapa? Abdullah. Kakeknya siapa? Abdul Muttalib. Tapi yang dimaksud di sini adalah bapaknya, yaitu Nabi Ibrahim alaihi assalam. Karena Nabi Muhammad SAW, kalau kita tarik garis keturunannya adalah keturunan Nabi Ibrahim.
Ya, yang mana kita sudah pernah jelaskan bahwasannya Nabi Ibrahim beliau memiliki dua anak. Ya. Siapa anaknya? Ishak dan Ismail. Ishak ya memiliki anak siapa? Yakub. Wa min wara'i Ishaq Yaqub. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya. Ya. Yaitu anaknya Ishak adalah Yakub. Yakub memiliki berapa anak? 12 anak. Yang diantaranya adalah Yusuf dan Binyamin. Dan dari situ, dari keturunan Ishak banyak nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikenal dengan Bani Israel, ya, yaitu anak-anaknya apa? Israel. Jadi banyak keturunan Nabi Ibrahim, ya, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi dari keturunan Nabi Ishak, yaitu anaknya Ishak alaihi assalam. Kemudian anak yang kedua dari Nabi Ibrahim adalah Ismail. Ismail, ya, dari Nabi Ismail alaihi salam itu tidak ada nabi. Dari keturunan Nabi Ismail alaihi salam tidak ada nabi kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi sekian tahun dari keturunan Nabi Ismail itu tidak ada nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dari keturunan beliau. Sampailah pada zaman Nabi Muhammad, Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai nabi yang terakhir. Ya. Maka dari situ kita menarik kesimpulan bahwasannya Nabi Muhammad SAW, ya, kakeknya adalah siapa? Nabi Ibrahim alaihi assalam. Maka Nabi Muhammad SAW beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaharui agamanya Nabi Ibrahim. Yang mana agama Nabi Ibrahim alaihi salam adalah agama yang mengajarkan tentang tauhid, ya. Yang mengajarkan tentang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Maka oleh sebab itu, ya, beliau rahimahullah ingin menjelaskan kepada kita itu adalah tujuan diutusnya Nabi Muhammad SAW, ya, yaitu memurnikan apa? Tauhid. Yang mana banyak sekali, ya, kaum muslimin yang terjatuh dalam kesyirikan dalam bab apa? Tabarruk. Dalam bab mencari berkah. Mereka tidak tahu yang mana yang betul-betul berkah, bagaimana cara mencari berkah sesuai dengan syariat atau yang sebagainya. Ya, mereka tidak mengetahui hal tersebut. Padahal hal tersebut sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu Syekh rahimahullah dalam kitab ini beliau ingin menjabarkan kepada kita bahwasannya jauh-jauh hari Nabi Muhammad SAW telah mengingatkan kita dalam hal apa? Tabarruk. Yang mana kalau kita salah dalam mencari berkah, ya, kita manusia pengen mencari berkah, akan tetapi kalau kita salah dalam hal ini, ya, sangatlah bahaya. Kenapa? Karena bisa terjatuh dalam hal apa? Kesyirikan. Kemudian beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Najm, "Afara'aitumul Lata wal Uzza?" Tidaklah kalian melihat tentang Lata wal Uzza? Ya, Al-Lata, ya, di sini adalah banyak tafsir di para ulama, ada dua tafsir. Ya, tafsir yang pertama mengatakan bahwasannya nama Lata adalah itu diambil dari nama Allah Subhanahu wa taala, ya, dan kemudian nama tersebut disematkan kepada salah satu berhala kaum musyrikin. Kemudian juga, ya, ada yang mengatakan bahwasannya Al-Lata, ya, Al-Latta, ya, pakai ta-nya itu pakai tasydid. Itu adalah nama seorang yang saleh pada zaman kafir Quraisy yang kemudian yang kemudian kuburannya itu, ya, dijadikan tempat peribadatan, ya, tempat beriktikaf, ya. Kemudian setelah itu sepeninggal orang saleh ini, ya, dibuatkanlah patung yang mirip dengannya, dan kemudian orang-orang Quraisy beribadah di patung tersebut. Kemudian Uzza adalah suatu pohon. Uzza itu adalah pohon, ya, yang letaknya di antara Mekah dan Taif. Yang mana, ya, pohon tersebut dijadikan tempat iktikaf, ya, dan diibadahi dan disembah oleh Quraisy dan Bani Kinanah. Yang mana Al-Uzza itu diambil dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Aziz, ya. Yang perlu kita pahami bahwasanya jamaah sekalian mulakan Allah,
ya, kaum kafir Quraisy, ya. Mereka menjadikan Al-Lat wal Uzza tempat mencari apa? Keberkahan. Yang mana dengan itu mereka jatuh ke dalam kesyirikan. Ya. Kemudian juga Al-Manah, ya. Afara'aitumul Lat wal Uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Dan Manah itu adalah berhala mereka juga. Ya, berhala mereka atau berhala kaum Quraisy. Yang mana berhala tersebut juga diibadahi oleh kaum Quraisy, ya, yang awalnya karena apa? Karena ghulu. Ya, mereka menjadikan berhala tersebut guna untuk mendapatkan apa? Keberkahan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Syekh rahimahullah beliau membawakan ayat ini untuk mentanbih kita bahwasannya, ya, ketika seseorang tidak mengetahui tentang tabarruk, tentang cara mencari keberkahan sesuai dengan syariat, maka lihatlah mereka kaum kafir Quraisy yang mana mereka tersebut jatuh ke dalam apa? Kesyirikan. Barakallahu fiik, lanjutkan. Wa an Abi Waqid Al-Laitsi. An Abi Waqid Al-Laitsi qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain wa nahnu hudatsa'u 'ahdin bi kufrin walil musyrikina sidratun ya'kufuna 'indaha wa yanutuna biha aslihatahum yuqalu laha dhatu anwatin famararna bi sidratin faqulna ya Rasulullah ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwatin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar inna sunan qultum walladhi nafsi biyadihi kama qalat banu Israila li Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Qala innakum qaumun tajhalun latarkabunna sunana man kana qablakum. Rawahu Ahmad wa Nasa'i wa Tirmidzi wa sahhahahu. Dari Abu Waqid Al-Laitsi, beliau berkata, kami keluar untuk berperang bersama Rasulullah ke Hunainin. Sedang kami dalam keadaan baru saja lepas dari kekafiran atau baru memeluk Islam. Ketika itu kaum musyrikin mempunyai sebatang pohon bidara, tempat mereka berdiam diri dan menggantungkan senjata-senjata mereka. Pohon itu dinamakan Zatu Anwat. Oleh karena itu, tatkala melewati sebatang pohon bidara, kami pun berkata, wahai Rasulullah, buatkanlah Zatu Anwat untuk kami sebagaimana mereka mempunyai Zatu Anwat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahu akbar. Sungguh itu merupakan tradisi orang-orang sebelum kalian. Demi yang jiwaku berada di tangannya, kalian berkata seperti Bani Israel berkata kepada Musa, buatkanlah sembahan untuk kami sebagaimana mereka mempunyai sembahan-sembahan. Musa menjawab, sungguh kalian adalah kaum yang tidak mengerti. Niscaya kalian akan mengikuti tradisi orang-orang sebelum kalian. Diriwayatkan oleh Ahmad, An-Nasa'i dan At-Tirmidzi, disahihkan oleh At-Tirmidzi. Barakallahu fiik. Kemudian Syekh rahimahullah menjelaskan tentang perkara tabarruk, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu. Ya, dia berkata bahwasanya kami keluar bersama Nabi Muhammad SAW untuk berperang ke Hunain, ya. Dan pada saat itu kami hudatsa'u ahdi bi kufrin. Kami baru masuk Islam, ya, arti keimanannya belum kuat. Walil musyrikina sidratun ya'kufuna 'indaha. Ketika itu kami mengetahui bahwasannya kaum musyrikin itu memiliki suatu pohon yang mana pohon tersebut digunakan untuk tempat beriktikaf, berdiam diri. Wa yanutuna biha aslihatahu. Yang mana juga kaum musyrikin mereka menggantungkan, ya, senjata-senjata mereka di tiang atau di ranting-ranting pohon tersebut. Yuqalu laha Zatu Anwat. Dikatakan bahwasanya pohon tersebut dinamakan apa? Zatu Anwat. Famararna bisidratin faqulna. Maka ketika kami melewati pohon tersebut, kami berkata, wahai Rasulullah, ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat. Wahai Rasulullah, berikanlah kami, ya, dzata anwat. Berikanlah kami pohon seperti pohon dzatu anwat. Ya. Yang mana maksudnya adalah kami bisa beriktikaf di situ,
kami bisa menggantungkan, mengambil keberkahan dari pohon tersebut, dari media tersebut dan lain sebagainya. Ya. Karena pada saat itu sahabat radhiyallahu anhum mereka masih dalam keadaan imannya lemah. Ya, maksudnya apa? Tauhidnya belum kuat. Mereka belum tahu tentang tauhid. Ya. Mereka belum tahu tentang apakah ini kesyirikan atau tidak. Sehingga apa? Ketika mereka melihat kaum kafir Quraisy melakukan hal tersebut, mereka meminta kepada Nabi Muhammad SAW untuk melakukan hal yang demikian. Dengan tujuan apa? Agar supaya mereka juga mendapatkan keberkahan. Ya. Mereka minta kepada Nabi, wahai Nabi, berikanlah kepada kami ya suatu pohon atau suatu media yang mana kami bisa mengambil keberkahan. Maka apa kata Nabi Muhammad SAW? Faqala Rasulullah SAW, Allahu Akbar. Maha besar Allah. Innaha sunan. Sesungguhnya itu adalah suatu perkara yang biasa dilalui. Qultum walladhi nafsi biyadih. Ya. Innaha sunan, kata Nabi SAW, sesungguhnya itu adalah suatu perkara yang biasa dilakukan. Maksudnya dilakukan oleh orang-orang sebelum kalian. Ya. Qultum walladhi nafsi biyadih. Dan kalian telah berkata kama qalat Banu Israel, sebagaimana ya seperti halnya Banu Israel berkata kepada Musa alaihi salam, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, jadikanlah untuk kami suatu Tuhan atau Tuhan sebagaimana mereka ya memiliki Tuhan. Qala innakum qaumun tajhalun. Dan Musa pun berkata, sesungguhnya kalian adalah suatu kaum yang bodoh. Ya, di sini Nabi berkata, Nabi ingin menjelaskan kepada sahabatnya bahwasannya ketika kalian berlaku demikian, ya, kalian itu sama seperti halnya Bani Israel ketika meminta kepada Musa alaihissalam untuk menjadikan suatu media, ya, sebagai tempat apa? Peribadatan. Apa contohnya? Patung As-Samiri. Ya, mereka meminta agar supaya ya Nabi Musa alaihissalam, karena mereka tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Mereka meminta kepada Musa, wahai Musa, berikanlah kami suatu media untuk kami beribadah, agar kami mendapatkan keberkahan, agar kami bisa beribadah, agar kami bisa melihat Tuhan kami dan lain sebagainya. Sehingga apa? Ya, Musa pun berkata kepada mereka, ya, qala innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian adalah kaum yang bodoh. Maka Nabi pun ya berkata kepada para sahabatnya, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ya, janganlah, ya maksudnya dari percakapan Nabi Muhammad SAW, janganlah kalian meminta sebagaimana Bani Israel meminta kepada Musa alaihi assalam. Karena hal tersebut termasuk apa? Kesyirikan. Ya. Karena menjadikan suatu pohon sebagai media untuk bertabarruk agar supaya mendapatkan manfaat dan lain sebagainya, maka itu sejatinya dia telah menjadikan pohon tersebut menjadi apa? Tuhan. Ya, karena kaum kafir Quraisy beranggapan bahwasannya pohon tersebut dapat memberikan manfaat dan menolak mudarat. Ya. Maka Nabi SAW ingin menjelaskan kepada sahabatnya. Baik, barakallahu fik. Kita insyaallah kita akan jelaskan tentang hukum tabarruk. Insyaallah penjelasan tabarruk ini agak sedikit detail karena banyak sekali kaum khususnya kalau di Tanjung Pinang ya mungkin kurang ya, tapi kalau di Jawa itu banyak sekali. Ya, banyak sekali. Baik, apa itu tabarruk? Tabarruk adalah mencari keberkahan. Ya, apa itu berkah? Al-barakah. Kalau bahasa Arabnya al-barakah adalah kebaikan yang terus bertambah. Nah, itu makna dari barokah dan makna dari tabarruk. Kalau tabarruk adalah tata cara atau metode untuk mencari keberkahan. Adapun barokah adalah kebaikan yang terus bertambah. Kemudian
ketika orang melakukan tabarruk, ya, dengan tabarruk yang dilarang, apa hukumnya? Ya, apa hukumnya? Maka hukumnya ketika seorang melakukan tabarruk yang dilarang, maka hukumnya bisa syirik besar, bisa syirik kecil. Sebelum kita menjelaskan ini, kita menjelaskan tentang macam-macam tabarruk terlebih dahulu agar supaya mudah dipahami. Macam-macam tabarruk. Macam-macam tabarruk. Tabarruk itu ada dua macam. Yang pertama adalah tabarruk syar'i. Yang kedua tabarruk yang dilarang. Tabarruk syar'i dikatakan syar'i sesuai dengan syariat apabila memenuhi tiga hal. Yang pertama adalah media tersebut, ya, media sebagai tempat kita untuk mencari keberkahan memiliki keberkahan yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya, maksudnya apa? Misalnya contoh, karpet ini apakah memiliki keberkahan? Ya. Kalau Al-Quran dan Sunnah tidak menjelaskan karpet ini memiliki keberkahan, maka kita tidak bisa katakan karpet ini memiliki keberkahan. Jadi ketika suatu media atau apapun yang diyakini memiliki keberkahan, itu harus ada dalilnya. Dari mana dalilnya? Bukan dari perkataan Kiai Fulan, perkataan Habib Fulan, perkataan Ustadz Fulan, akan tetapi dari Al-Quran dan Sunnah. Semisal contoh Masjid Nabawi. Masjid Nabawi, apakah memiliki keberkahan? Naam, memiliki keberkahan. Apa maksudnya keberkahan? Yaitu kebaikan yang banyak. Ya, contohnya apa? Ketika kita beribadah sholat di Masjid Nabawi, satu kali sholat dilipat gandakan sebanyak 1000 kali sholat, maksudnya pahalanya. Masjidil Haram juga demikian. Apakah memiliki keberkahan? Naam, ya, memiliki kebaikan yang banyak. Ya, contohnya apa? Satu kali sholat dilipat gandakan 100.000 kali sholat pahalanya. Ya. Nah ini tabarruk syar'i, yaitu mencari keberkahan sesuai syariat. Yang pertama kita harus pastikan media tersebut itu memiliki keberkahan yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang kedua, tata cara mengambil keberkahan harus sesuai yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah. Kami jelaskan. Ya. Setelah kita mengetahui bahwasannya media tersebut memiliki keberkahan, maka langkah yang kedua adalah untuk mencari keberkahan tersebut. Tata caranya kita harus lihat bagaimana para sahabat, bagaimana Nabi mencari keberkahan, ya, dari media tersebut. Artinya apa? Harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Semisal tadi Masjid Nabawi, ya, cara mencari keberkahannya bagaimana? Dengan apa? Salat, beribadah. Ya, Nabi berkata, barang siapa yang sholat di sana, ya, satu kali sholat, maka dilipat gandakan 1000 kali sholat. Dan juga keberkahan yang lain adalah menuntut ilmu di Masjid Nabawi. Kata Nabi SAW, ya, barang siapa yang datang ke masjid kami, liyata'allama aw liyu'allima syai'an, atau kama qala Nabi SAW,
barang siapa yang datang ke masjid kami untuk belajar dan mengajarkan sesuatu, ya, kana kal mujahid fi sabilillah, maka dia seperti orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah keberkahan kedua. Maka di situ Nabi SAW ya menjelaskan, apabila seseorang tersebut datang ke masjid kami dengan tujuan belajar atau mengajarkan. Ingat, tata caranya adalah belajar dan mengajarkan. Tentunya sesuatu yang baik, bukan mengajarkan sesuatu yang jelek, ya. Maka dia seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk mencari keberkahan itu harus diselaraskan, harus diketahui tata cara yang dicontohkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Bukan seperti sebagian orang ya datang ke Masjid Nabawi, mengambil tisu, kemudian dilap-lapkan di, misalnya di mimbar, ya, kemudian dilap-lapkan di rumah Nabi Muhammad SAW, ya, kemudian tisu tersebut atau kain lap tersebut diambil, dimasukkan ke saku dan kemudian berharap bahwasanya adalah mengandung keberkahan sampai dibawa ke Indonesia dan lain sebagainya. Ya. Masjid Nabawi memiliki keberkahan. Akan tetapi, ya, apakah tata caranya sesuai dengan syariat? Jawabannya tidak. Maka ketika dia tidak melakukan tata cara sesuai dengan syariat, maka tidak dikatakan sebagai tabarruk yang syar'i. Tabarruk yang syar'i. Baik, ini yang kedua. Yang ketiga, meyakini bahwasannya keberkahan tersebut datangnya dari Allah, bukan dari media tersebut. Ya. Kita mengetahui, misalnya contoh, ya, media tersebut mengandung berkah. Baik. Kemudian yang kedua, kita sudah melakukan atau mencari keberkahan sesuai dengan tuntunan syariat. Maka yang ketiga yang harus kita kerjakan adalah menata hati dan meyakini bahwasannya keberkahan yang ada pada hal tersebut itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari sesuatu tersebut. Ya. Sebagian orang ya, menganggap bahwasannya sesuatu yang berkah, ya, sesuatu yang berkah itu dapat mendatangkan manfaat dan mudarat. Semisal apa? Hajarul Aswad. Hajar Aswad. Hajar Aswad berkah, ya, berkah. Kemudian Nabi SAW tata cara untuk mengambil keberkahan ada 3 cara: diusap dan dicium. Ya, diusap dengan tangan dan dicium. Ya, dicium dan mengucapkan Allahu Akbar. Ya. Kemudian ketiga, ya, ketika seseorang berkeyakinan bahwasannya Hajar Aswad inilah yang memberikan saya manfaat dan mudarat, maka tidak jadi tabarruk yang syar'i, malah bisa menjadi tabarruk yang syirik, yang dilarang. Tetapi dia berkeyakinan bahwasannya aku melakukan hal ini bertabarruk, ya, kemudian tabarruk itu, keberkahan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu disebut dengan tabarruk yang syar'i. Maka dikatakan tabarruk atau mencari keberkahan sesuai dengan syariat itu apabila terkumpul 3 hal. Yang pertama adalah media tersebut, ya, telah datang dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah bahwasannya itu adalah mengandung barokah. Kemudian yang kedua, tata caranya harus sesuai dengan syar'i. Yang ketiga, ya, harus meyakini dalam hati bahwasannya yang memberikan keberkahan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian selanjutnya tabarruk yang dilarang, ya. Nanti insyaallah kita akan jelaskan hukum dari tabarruk yang dilarang ini, ya. Hukumnya cuma 2. Kalau tidak syirik besar, syirik kecil. Tabarruk yang dilarang yang pertama adalah ada 3 hal juga, yaitu lawan dari, ya, tabarruk yang syar'i. Yang pertama, media tersebut
ya, media tersebut tidak ada dalilnya, tidak ada dalil dari Al-Quran maupun sunnah, ya, yang menyatakan sesuatu tersebut mengandung barokah. Ya. Kemudian yang kedua, ya, tata caranya tidak sesuai dengan, ya, syariat. Kemudian yang ketiga, ya, meyakini media tersebut dapat memberikan barokah dan meyakini bahwasanya meyakini media tersebut dapat memberikan dan menghalangi, ya, keberkahan. Nah, ini adalah tabaruk yang dilarang. Kita bahas. Yang pertama adalah apabila media tersebut tidak ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah, maka disebut dengan tabaruk yang dilarang. Ya, contoh misalnya, kuburan. Sekarang banyak nih kuburan, ya, kuburan. Kita katakanlah kuburan yang paling agung kuburan Nabi Muhammad SAW. Apakah kuburan Nabi memiliki keberkahan? Zatnya Nabi, na'am. Dalam sebuah hadis, ya, para sahabat mencari keberkahan dari, ya, zatnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Bahkan dikatakan dalam sebuah hadis bahwasannya para sahabat, ya, apabila beliau salat, ya, zuhur, ya, maka ada orang yang mendatangi Nabi Muhammad SAW dengan aniyah, dengan kendi-kendi, ya. Kemudian aniyah tersebut, kendi-kendi tersebut, ya, dimasukkan tangan beliau, yaitu tangan Nabi Muhammad SAW, ke dalam kendi tersebut, dan kemudian kendi tersebut menjadi berkah, ya. Bahkan ada keberkahan yang lain, semisal ketika perang Khandaq, ya, ketika perang Khandaq, kemudian juga para sahabat, ya, beliau bertabarruk dengan ludahnya Nabi Muhammad SAW, dengan zatnya Nabi Muhammad SAW, ya. Maka ketika Nabi SAW mengiyakan, maka itu disebut dengan apa? Takrir. Maka itu tidak ada masalah. Yang jadi masalah adalah Nabi telah meninggal, telah dikubur. Pertanyaannya, apakah kuburan Nabi memberikan keberkahan? Jawabannya apa? Tidak. Kenapa? Karena tidak disebut dalam Al-Quran dan Sunnah. Kemudian apakah zatnya, rambut Nabi, gigi Nabi, kemudian apalagi itu baju Nabi yang ada sekarang ini, yang ada di Turki, apakah yakin bahwasanya itu punya Nabi Muhammad SAW? Jawabannya apa? Wallahu a'lam. Tidak bisa diyakini. Ya. Semuanya harus, ya, ditelusuri, ada isnadnya, ada sanadnya. Jadi kalau zatnya memang apabila hal tersebut memang zatnya Nabi Muhammad SAW, maka tidak ada masalah kita bertabarruk. Akan tetapi kalau bukan zatnya Nabi Muhammad SAW, maka itu tidak boleh. Ya. Seperti halnya kuburan Nabi, tidak ada dalil yang menjelaskan bolehnya mengambil keberkahan dari kuburan Nabi Muhammad SAW, maka itu tidak boleh kita lakukan. Apalagi kuburan-kuburan orang-orang saleh. Kemudian yang kedua adalah tata caranya tidak sesuai dengan syariat. Ya, semisal tadi. Contoh misalnya di Mekah, ya, atau di Arafah. Ya. Arafah ada keberkahan ketika Yaum Arafah, waktunya, bukan tempatnya, waktunya. Ya, waktu Arafah.
Nah, kita sudah mengetahui bahwasannya waktu Arafah, ketika orang wukuf di Arafah memiliki keberkahan. Apa keberkahannya? Yaitu dikabulkannya semua doa. Ketika zawalul syams, ketika matahari tergelincir sampai terbenamnya matahari, orang-orang yang wukuf itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta apapun. Maka di situ adalah waktu yang mustajab. Sebagian orang tahu bahwasannya di Arafah, ya waktu Arafah berkah. Akan tetapi tata caranya salah. Ya, apa yang dilakukan? Bukannya berdoa, ya, dia malah melakukan apa? Ritual-ritual yang tidak sesuai dengan syariat. Ya, semisal apa? Semisal zikir-zikir yang tidak jelas, kemudian dia melakukan hal-hal yang mungkin berbau kesyirikan atau mengambil tanah, ya bahkan menganggap bahwasannya karena kita lagi di Arafah di waktu yang berkah, kemudian mengambil tanahnya atau batunya kemudian dia simpan dan dia bawa ke Indonesia, ya dengan sebab mereka meyakini bahwasannya kita sedang berada di waktu yang berkah dan di tempat yang berkah dan lain sebagainya. Jawabannya apa? Apakah tata caranya sesuai dengan syariat? Tidak. Maka dia tidak akan mendapatkan apa? Keberkahan. Kemudian yang ketiga, meyakini media tersebut dapat memberikan dan menghalangi keberkahan atau menghalangi apa? Keberkahan. Nah, ini juga ya tabaruk yang dilarang. Jadi kalau kita mengetahui bahwasannya sesuatu tersebut memiliki keberkahan, maka tetap kita yakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan keberkahan tersebut. Kemudian apa hukumnya? Ya, bertabaruk dengan tata cara yang dilarang atau dengan tabaruk yang dilarang, maka ya di sini dijabarkan oleh para ulama, ya hukumnya yang pertama, apabila ia meyakini sesuatu tersebut yang memberikan keberkahan dengan sendirinya, ya, apabila dia meyakini sesuatu tersebut yang memberikan keberkahan dengan sendirinya, ya, yang dapat memberikan manfaat dan mudarat, maka hukumnya adalah syirik besar. Kemudian yang kedua, apabila ia mengambil sesuatu media atau suatu media yang tidak ada dalilnya, apakah media tersebut ya mengandung keberkahan atau tidak, maka hukumnya adalah ya syirik kecil. Kenapa? Karena ia mengambil sebab yang bukan sebab. Ini ilahnya. Karena dia mengambil suatu itu menjadi sebab, padahal hal tersebut bukan sebab. Ya. Contoh misalnya, ada kuburan. Ya, ada kuburan wali fulan. Kemudian orang ini datang ke kuburan wali fulan. Setelah itu ketika dia datang ke kuburan wali fulan, dia berdoa di situ.
Kemudian ketika kita tanya, Anda mau ngapain? Ya, berdoa di kuburan wali fulan. Dia berkata, kami ingin mencari keberkahan. Tayyib, Anda ingin mencari keberkahan. Apakah Anda meyakini bahwasanya kuburan ini yang memberikan Anda manfaat atau mudarat atau memberikan Anda keberkahan? Dia mengatakan tidak. Ya, dia mengatakan tidak. Allah lah yang memberikan keberkahan dengan perantara kuburan ini. Bahwasanya kuburan ini, ya, yang dia katakan berkah, ya, dia tidak berdoa, dia berdoa kepada Allah, tapi ya, dia berdoa kepada Allah. Dia tidak meminta perantara orang yang ada dalam kuburan, akan tapi langsung berdoa kepada Allah, dan dia mengatakan kuburan ini, ya, tempatnya itu mengandung keberkahan, ya, agar supaya doanya itu cepat sampai, maka dia doa di tempat tersebut. Maka ini adalah syirik kecil. Beda halnya ketika seseorang datang kemudian berdoa kepada wali fulan yang berada dalam kuburan agar supaya menyampaikan doanya kepada Allah, maka ini syirik besar atau syirik kecil? Syirik besar. Mengapa? Karena dia menjadikan, ya, orang dalam kuburan sebagai perantara. Ya, maka ini ditambahkan, ya, apabila media tersebut dijadikan perantara antara dia dengan Allah, ya, maka hukumnya juga syirik besar. Ya, maka hukumnya juga syirik besar. Boleh nggak kita bertawassul menjadikan sesuatu perantara? Jawabannya boleh dengan beberapa persyaratan. Yang pertama adalah perantara tersebut hayyun, hidup. Yang kedua adalah mampu. Yang ketiga adalah hadir. Nah, ini kalau kita ingin bertawassul, ya, maka kita harus pastikan ketiga hal ini, ya. Atau dengan media-media yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah, seperti kita bertawassul dengan nama Allah, itu boleh, ya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan menggunakan nama-nama tersebut, ya. Akan tapi kalau kita minta kepada manusia, maka harus terkumpul tiga hal ini, ya. Kalau kita meminta kepada benda, bertawassul kepada benda, terkumpul tidak tiga hal ini? Benda terkumpul tidak tiga hal ini? Pasti tidak, karena benda tidak hidup. Oleh sebab itu disimpulkan, ketika seseorang meminta keberkahan kepada benda, ya, dan menjadikan benda tersebut sebagai wasilah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, benda ini umum. Kuburan kita sebut apa? Benda, karena benda mati sudah, ya. Karena benda mati, ya. Maka apabila dia menjadikan media tersebut, baik itu kuburan, hajar itu adalah batu atau pepohonan, maka apabila dijadikan hal tersebut sebagai perantara untuk mencari keberkahan, maka hukumnya adalah syirik besar. Kemudian apabila dia hanya meyakini bahwasannya kuburan tersebut tempat yang memiliki keberkahan, dia duduk di situ, doa kepada Allah langsung, tidak doa kepada kuburan, maka hukumnya apa? Syirik kecil. Ya. Ini tipis, ikhwah. Harus dipahami ini. Tipis, ya. Kita sudah bahas tentang apa itu syirik besar, syirik kecil. Syirik besar dapat mengeluarkan seseorang dari Islam, dan apabila tidak bertaubat sebelum meninggal, maka khalidun mukhalladun finnar. Waliyadzubillah. Syirik ini, ya, mungkin ada teman-teman yang baru ikut kajian, ya, saya ingin jelaskan, ya, syirik besar itu adalah hukumannya sangat berat, ya. Seseorang ketika meninggal dalam keadaan syirik besar, pertama amalannya dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jelas.
La in asyrakta la yahbatanna 'amalu. Ketika engkau syirik wahai Muhammad, maka amalanmu akan terhapus. Maksudnya syirik besar. Kemudian yang kedua, khalidun mukhalladun finnar, kekal selama-lamanya dalam neraka. Ya, tidak akan diampuni. Selain dosa syirik, Allah ampuni. Baik itu riba, zina, dan lain sebagainya, masih ada kemungkinan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dosa syirik kalla, tidak. Kata Allah, ya, dan innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa selain syirik. Adapun syirik kecil, para ulama mengkategorikan sebagai dosa besar yang tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Ya. Akan tapi dosa syirik, dosa atau syirik besar, pelakunya ala tul, langsung ya, keluar dari Islam. Anggaplah kita tidak boleh mengkafirkan sama muslim. Nah, kita tidak boleh. Karena yang menentukan orang itu kafir atau tidak itu siapa? Hakim. Hakim. Akan tetapi kita boleh mewanti-wanti seseorang agar supaya tidak terjatuh ke dalam syirik besar. Anggaplah di dunia statusnya tidak musyrik, tidak kafir. Akan tetapi Allah mengetahui apa yang ia lakukan. Ketika Allah mentakdirkan yang ia lakukan adalah syirik besar, kemudian ketika dia mati dalam keadaan syirik besar dan Allah tidak ampuni, apakah bisa balik lagi ke dunia? Kalla, tidak mungkin. Sudah habis masanya. Ya. Maka pelajaran ini sangat penting. Ya, banyak orang yang tidak memahami. Ya, sebagaimana yang saya ceritakan, orang yang sudah bahkan sekelas masyayikh pun kadang ya, ahli usul fiqh, ahli lughah, dalam masalah ini belum tentu mereka paham. Dan ketika saya ceritakan ke jamaah semuanya, ya mungkin ada yang belum dengar cerita ini. Ketika saya kuliah di Mesir, saya belajar dengan ahli qiraat, saya belajar dengan guru-guru Quran. Bukannya kalau hafal Quran sudah pasti, tapi apa? 10 bacaan dia kuasai. Ya, 10 bacaan dia kuasai dengan sangatnya dan sebagainya. Hafal syatibiyah dan sebagainya. Orang yang masya Allah ahli dalam bidang qiraat. Qiraat ini adalah suatu bidang ilmu Al-Quran yang sangat ma'ruf tentang perbedaan bacaan Al-Quran. Ketika itu saya setorkan bacaan kepada beliau. Ya, setoran Quran, ya, setoran hafalan, untuk penulisan sanad dan lain sebagainya. Setelah itu, ya, setelah selesai, apa yang beliau nasihatkan kepada saya? Ya, setelah engkau pulang ke Indonesia, pertama kali yang engkau dakwahkan apa? Bukan qiraat, tapi tauhid. Dakwahkan tauhid. Qiraat penting, akan tetapi tauhid aham, lebih penting, jauh lebih penting. Ya. Makanya orang-orang yang belajar kepada beliau Al-Quran, beliau tanamkan tentang tauhid. Bahkan ada suatu ketika murid beliau minta izin kepada beliau, Syekh, saya izin nggak masuk hari ini. Kenapa? Ya, kamu izin kenapa? Saya ada tamu dari Indonesia, datang untuk pergi ke kuburannya Hussein. Katanya kepalanya kan dipenggal di Mesir, di Masjid Hussein. Kepalanya dipenggal di Mesir. Saya pengen ngajak mereka jalan-jalan nanti mau ke Masjid Hussein. Kemudian syekhnya suruh dulu antum duduk di sini. Kemudian mengatakan kepada beliau, antum yakin kepalanya Hussein di situ? Yakin tidak? Allah alam, saya kata orang-orang kepalanya Hussein di situ. Taib. Ada riwayat mengatakan kepalanya Hussein di Irak. Ada yang mengatakan kepalanya Hussein di Mesir. Ya. Jadi berita ini tidak pasti. Itu yang pertama. Yang kedua, ngapain kau pergi ke kuburannya Hussein? Apa tujuan? Jelaskan sama beliau tentang apa? At-tauhid. Engkau belajar Al-Quran di sini, belajar qiraat di sini. Kemudian engkau pulang ke Indonesia, engkau mengajarkan kesyirikan. Berapa? Yang pertama kali yang kau harus ajarkan adalah tauhid. Kau paham isi dari Al-Quran, kau ajarkan bagaimana seorang itu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, beliau mengatakan hal yang pertama kali didakwahkan kepada manusia sebelum ilmu-ilmu yang lain adalah tauhid.
karena ini adalah kunci seseorang untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal tabarruk ini, mengapa kita jelaskan seperti ini? Karena banyak sekali orang yang keliru dalam memahami tabarruk, dalam memahami mencari keberkahan. Contoh sekarang viral ya. Ada orang ya yang dianggap soleh, kemudian dianggap soleh, kemudian ada jamaah-jamaahnya ngambil minum, ya. Kemudian orang tersebut diludahkan minuman tersebut, gitu ya, diludahkan, kemudian jamaahnya minum dari ludah, maksudnya air yang diludahkan tersebut. Pertanyaannya, antum jijik gak? Kok ada jijik? Karena dia bukan nabi. Ya. Yang kedua, apakah dia mendapatkan keberkahan? Jelas tidak. Ya. Apa ini? Ada jin ya? Apa sih? Baterai lo. Ya, udah seubah dengan jin ini. Auzubillah ya Rabb. Nah, jadi di fenomena di Indonesia sekarang ini, ya, banyak orang yang dianggap soleh, kemudian memiliki keberkahan dalam dirinya, seakan-akan dia adalah siapa? Nabi. Seakan-akan dia adalah nabi. Sehingga Pak, ketika orang tersebut ya, mengeluarkan ludah atau mencelupkan satu jarinya ke suatu media atau minuman biasanya, maka orang yang datang itu menganggap bahwasanya media tersebut memiliki keberkahan. Sehingga Pak, dia minum, dia simpan elok-elok, kemudian dia bawa ke rumah dan sebagainya. Ini kenapa terjadi hal demikian? Disebabkan kejahilan akan tauhid. Kalau orang yang mengerti tauhid tidak akan melakukan hal demikian. Pasti tidak akan melakukan hal demikian. Dia akan mencari tahu dulu, ini fulan siapa? Kok bisa memberikan keberkahan? Kok bisa menjadikan dirinya memiliki berkah? Maka orang yang tauhid ketika dia sudah mengerti ilmunya, dia akan melihat apakah dia orang ini disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah memiliki keberkahan. Orang ini apakah disebutkan dalam Al-Quran memiliki keberkahan? Jawabannya apa? Tidak mungkin. Kalau ada yang menjawab ada disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah, dipastikan apa? Kadzab. Ya, dipastikan apa? Kadzab. Maka yang kedua, tata cara yang mengambil keberkahan harus dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah. Ketika kita mengetahui ya ini adalah berkah, maka tata caranya juga harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya. Kota Madinah berkah apa tidak? Berkah. Ya. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mati di kota Madinah, maka dia mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Keberkahannya apa di sini? Syafaat Nabi Muhammad SAW. Ya. Kota Madinah ada keberkahan? Naam, ada. Disebutkan dalam hadis, disebutkan. Tata caranya bagaimana? Mati dulu. Ya, bukan apa? Bukan antum ambil tanahnya. Kalau ambil tanahnya salah. Ustaz, ambil tanahnya nanti biar ketika aku mati kubur tanah ini juga dimasukkan ke kuburan dulu deh, agar aku mendapatkan keberkahan. Bisa nggak demikian? Tidak. Jasad antum yang dikuburkan di sana, bukan tanahnya yang dibawa kemudian dimasukkan ke kuburan antum. Ya. Nah, ini adalah kejahilan. Kadang banyak orang yang demikian ya. Agar aku mendapatkan keutamaan, ya aku bawa tanahnya, ya. Bahkan tanah tarim ya. Antum tahu di Shopee berapa juta itu tanah tarim. Ya. Jualan tanah gitu, bukan tanah 1 hektar, tidak. Tanah kantong dijual di Shopee, ya. Dijual di Shopee dengan harga yang fantastis, mahal. Ada yang beli nggak? Ada yang beli. Subhanallah. Kenapa kok ada yang beli? Karena kejahilan akan tauhid. Kenapa kok tanah tarim? Kenapa kok kota Madinah? Kadang-kadang bingung juga. Kalau orang yang tahu tidak akan melakukan demikian.
Kemudian batu-batu yang jamaah umrah, jamaah haji banyak bawa. Ya. Semisal contoh lagi haji di Musdalifah, ambil batu Musdalifah, besoknya itu lempar jumroh ke Mina. Ambil batu nih, tiba-tiba batunya itu dilebihkan, dimasukkan ke kantong, kemudian dibawa ke Indonesia. Tujuannya apa? Agar supaya kalau kita tanya kenang-kenangan Ustaz. Ya. Tapi ketika ada orang lain yang tanya, ini jimat nih, bisa mendapat bisa menangkal segala yang jin-jin gangguan dan lain sebagainya. Ya. Ada yang demikian? Ada. Kenapa hal demikian berlaku? Karena kejahilan akan tauhid. Banyak orang mengetahui hal tersebut berkah, akan tetapi tidak mengetahui tata caranya dalam mengambil berkah tersebut. Sehingga ketika dia tidak mengetahui tata cara untuk mengambil berkah tersebut, dia terjatuh ke dalam apa? Kesyirikan. Barakallahu fikum. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Silakan. Taib ketika ini ya, ketika tawaf ya. Kemudian kedua, apa hukum Jumat berkah? Di Indonesia ini kan Jumat berkah. Jumat berkah. Barakallahu fiik. Yang pertama adalah ketika kita tawaf ya. Ketika kita tawaf, cukup kita memberikan isyarat, bukan isyarat cium. Karena memberikan isyarat itu kita harus melihat bagaimana cara Nabi untuk memberikan isyarat. Karena ada 3 cara. Yang pertama adalah mencium Hajar Aswad secara langsung, karena itu sulit, ya. Maka disunahkan yang kedua itu mengusap. Karena mengusap juga sulit, maka yang ketiga yaitu hanya memberikan isyarat. Jadi bagaimana cara memberikan isyarat? Cukup memberikan isyarat demikian, tanpa harus mencium, ya, memberikan isyarat kemudian menciumnya. Kemudian juga yang kedua, ya, saya tambahkan, ya, saya baru ingat, Anda bicara Ka'bah dan ingat, ya, ada jamaah yang dia itu ngebet banget untuk megang Ka'bah, menganggap Ka'bah ini berkah. Nah, Ka'bah berkah, akan tetapi tata caranya harus sesuai dengan syariat. Ketika dulu sampai Ka'bah, sibuk megang Ka'bah, kemudian musab kiswah dan sebagainya, bahkan bajunya ini diusap-usap pakai kiswah atau supaya pindah nih berkahnya ke bajunya katanya. Ini termasuk apa? Kesyirikan, syirik kecil. Ya. Tata caranya tidak sesuai dengan syariat. Ka'bah medianya berkah atau tidak? Berkah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi alladhi bi Bakkah mubarakah. Sesungguhnya ya, inna awwala bait, sesungguhnya rumah pertama wudi'a lin-nas yang diletakkan untuk manusia bi Bakkah, yaitu di Makkah, mubarakah, yang berkah, yang diberkahi, ya. Wa hudan lil alamin, yaitu Masjidil Haram dan Makkah dan Ka'bahnya juga diberkahi gitu. Akan tapi untuk mencari keberkahan itu bagaimana? Pertama, cium Hajar Aswad. Ada contohnya dari Muhammad SAW. Yang kedua, doa di multazam kalau mampu. Tata caranya bagaimana? Tempelkan seluruh badan, doa di situ. Ya, seluruh badan ditempelkan sampai pipinya ditempelkan ke Ka'bah, di multazam doa. Ya, itu tata caranya. Bukan diusap, bajunya diusap juga supaya pindah barokahnya. Ini keliru. Ya. Medianya berkah, akan tetapi tata caranya tidak sesuai. Tapi yang kemudian pertanyaan kedua, bagaimana dengan Jumat berkah? Allah setakat yang Anda ketahui, Jumat berkah ini hanya sekedar istilah, ya. Tapi tujuannya adalah seseorang itu adalah sedekah, ya. Karena sedekah di hari Jumat itu termasuk sedekah yang afdol, ya. Doa di sore hari adalah doa di sore hari dalam hari Jumat itu juga diharapkan doanya terijabah oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan juga pokoknya amalan yang dilakukan di hari Jumat itu adalah amalan yang afdol, termasuk apa? Sedekah. Maka karena hal tersebut banyak orang yang sedekah di hari Jumat, muncullah istilah Jumat berkah. Jadi kalau hanya sekedar istilah saja, maka insya Allah tidak masalah. Ya, karena pada hakikatnya itu adalah sedekah biasa. Ya, hanya saja sedekah tersebut disalurkan pada hari Jumat. Fadhil. Tanaman, banyak orang kan menganggap misal menanam tanaman atau apa yang sedang orang itu mengundang rezeki atau yang bertahan gitu. Dan satu lagi kayak misal pohon bidara itu bisa kalau kita tanam di rumah itu bisa mengusir jin, itu apa ada hadis? Baik, barakallahu fiik. Ya. Kalau terkait pohon bidara yang ditanamkan di rumah apakah bisa mengusir jin? Allahu a'lam bishawab. Saya tidak tahu dalilnya ada atau tidak. Ya. Mungkin antum bisa cari ya. Apabila ada dalilnya, maka ada masalah ya. Dalil yang sahih ya, tidak dhaif ataupun maudhu, apalagi maudhu itu palsu, dhaif itu lemah ya. Maka tidak ada masalah untuk kerjakan. Akan tetapi dalam hal ini ketika kita tidak menemukan dalil, maka kita kembali kepada hukum asal, yaitu tidak meyakini hal tersebut. Ya, tidak meyakini hal tersebut. Maka dalam hal ini apakah pohon bidara itu dapat menangkal jin atau lain sebagainya, Allahu a'lam bishawab. Ya, yang jelas pohon bidara yang diambil adalah daunnya, ya, sebagai media untuk pengobatan ruqyah. Dan itu sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka itu tidak ada masalah ya. Akan tapi apakah pohonnya itu dapat menangkal jin ketika ditanam di rumah atau di tempat yang lain, maka wallahu a'lam bishawab. Nah, Yang terkait apa tanaman, banyak orang yang menganggap kalau tanam sesuatu di rumah ini ya misalnya orang yang hang atau apa namanya ada keberuntungannya gitu. Itu bahkan berbak ke ya masyarakat umum yang begitu. Maka itu termasuk barakallahu fiik. Ketika dia meyakini bahwasannya hal tersebut ya, hanya sebagai sebab saja, maka kita lihat apakah sebab tersebut telah disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah atau teruji secara secara ilmu dunia ya, ilmu dunia ya, sama seperti hukum obat-obatan yang kita jelaskan di pertemuan sebelumnya. Apabila dia bisa menjadi sebab ya, contoh misalnya dia menanam sesuatu dan itu memang bisa dijadikan sebab, atau di dalam Al-Quran disebutkan, dalam As-Sunnah disebutkan, atau di penelitian diuji dan memang teruji, maka dia boleh menjadikan hal tersebut sebab. Tapi kalau itu tidak disebutkan dalam Al-Quran, tidak disebutkan dalam Sunnah, tidak teruji secara penelitian, maka hukum menjadikan hal tersebut sebab, hukumnya adalah syirik kecil, selama dia tidak meyakini hal tersebut dapat memberikan manfaat dan mudarat dengan sendirinya. Ya. Kalau dia meyakini bahwasannya dia menanam pohon, kemudian pohon tersebut dapat menangkal atau dapat memberikan manfaat dengan sendirinya atau menolak mudarat dengan sendirinya dengan sebab pohon tersebut, dengan sebab adanya pohon tersebut, maka hukumnya bukan syirik kecil lagi. Apa? Syirik besar. Syirik besar. Jadi sebelum kita jadi hukumnya bagaimana? Allah a'lam bishawab, setakat yang Anda tahu ya, tidak ada dalil yang jelas dan juga penelitian yang jelas bahwasannya ya, menanam pohon A, B, C dapat menangkal sesuatu. Ya. Maka ketika itu tidak teruji dan dia dijadikan sebab untuk tujuan tertentu, maka hukumnya adalah syirik kecil. Maka itu termasuk juga kesyirikan. Walaupun syirik kecil itu ya, kata para ulama tidak mengeluarkan dari Islam, akan tetapi adalah wasilah, yaitu perantara untuk kesyirik besar. Nah, insyaallah sih. Ada pertanyaan lagi, Pak? Silakan, Pak. Tawasul. Kalau tidak kita bertawasul terhadap amalan, misalnya berkat
Barakallahu fiik. Ya, itu termasuk tawassul dengan amal saleh. Tawassul dengan amal saleh, ya, itu dibolehkan. Tawassul dengan amal saleh dibolehkan. Ya. Seperti juga dengan misalnya contoh tidak harus membaca surat Yasin. Ya, tidak harus membaca surat Yasin. Misalnya kita membantu orang, ya, memberikan sedekah. Wahai Allah, aku telah memberikan sedekah, maka dengan amalan ini tolong kabulkanlah doaku dan lain sebagainya. Maka itu tidak masalah, ya, tidak masalah. Maka boleh bertawassul, ya, boleh bertawassul dengan amal soleh. Kemudian juga boleh bertawassul dengan nama-nama Allah. Ini juga afdal, lebih utama, ya. Sebelum berdoa menyebut nama-nama Allah, ya Razzaq, ya Fattah, ya Razzaq, wahai sang pemberi rizki, urzuqni, berikanlah aku rizki, ya, seperti itu. Adapun bertawassul dengan hal yang lain, ya, maka hal-hal misalnya kayak kuburan, maka itu tidak dibolehkan. Terus bagaimana misalnya contoh ketika kita bertawassul dengan suatu amalan atau suatu ayat atau surat tertentu yang mana kita yakini bahwasanya membaca surat tertentu, ya, dapat memberikan rizki. Hukumnya bagaimana? Ya, maka hukumnya pertama harus dikembalikan kepada hadis. Apakah ada disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW? Karena kalau tidak disebutkan, maka itu jatuhnya adalah amalan ibadah. Ya, jatuhnya adalah amalan ibadah. Jatuhnya perbuatan apa? Bid'ah. Kata Nabi SAW, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad." Barang siapa yang melaksanakan suatu amal yang tidak ada dasarnya dariku, maka dia tertolak. Ya. Maka ini adalah amalan ibadah. Ya, jadi ini perlu kita pahami. Kalau seandainya dia hanya sekedar contoh membaca surat Yasin tanpa mengkhususkan harus membaca surat Yasin, ya, kemudian dia meminta sesuatu dari Allah dengan sebab amaliyah tadi, maka tidak ada masalah. Yang jadi masalah adalah dia mengkhususkan membaca surat tertentu untuk meminta sesuatu, ya, sedangkan itu tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW. Nah, itu masalah, ya, karena dia telah mengkhususkan amaliyah tertentu. Ya, adapun cerita bahwasanya sahabat ada yang sholat sunnah wudu, kemudian Nabi SAW membiarkan, ya, padahal Nabi tidak memerintahkan dia dan lain sebagainya, dia memandai-mandai, bisa memandai-mandai, artinya sahabat tersebut, ya, melakukan suatu amaliyah yang memang dia kerjakan sendiri. Habis wudu dia sholat, habis wudu dia sholat, ya. Dan itu tidak diperintahkan oleh Nabi. Maka kita jawab bahwasannya dia melakukan amaliyah tersebut ketika Nabi hidup, ya. Karena hadis itu pertama adalah qaulun Nabi, fi'lun Nabi, perkataan Nabi dan fi'lun Nabi, dan juga takrirnya Nabi. Apa itu takrir? Yaitu diamnya Nabi ketika sahabat melakukan amalan atau suatu amalan tertentu. Itu takrir namanya. Sekarang kalau kita melakukan suatu amalan, ada nggak yang mengkoreksi? Tidak ada, Nabi sudah meninggal. Ya, Nabi sudah meninggal. Dan juga kaidah yang terpenting adalah dalam ibadah, amalan, ya, dalam amalan ibadah, hukum asalnya adalah dilarang. Karena apa? Ada hadis yang kita sebutkan tadi, man ahdatsa fi amrina hadza. Ya. Adapun muamalah, ya, itu hukumnya dibolehkan. Kata Nabi SAW, antum a'lamu bi umur dunia. Karena itu lebih mengetahui dalam urusan perkara dunia kalian. Ya. Insyaallah baik. Baik, silakan. Kalau seandainya Nabi tidak mencontohkan, sahabat tidak mencontohkan, tapi ini mencontohkan, Ustaz, apakah kita sebagai generasi yang sekarang boleh mengikuti? Baik, kalau Nabi mencontohkan, ya, maka kita harus cek dulu sanadnya. Ya, sanad apakah betul dilakukan tabi'in tersebut? Ya. Kadang sesuatu tersebut, ya, dilakukan, ya, karena Allah kadang sesuatu tersebut apakah dilakukan atau tidak, ini perlu kita cari sanadnya. Ya, perlu kita cari sanadnya. Kadang sanadnya lemah, tapi dinisbatkan kepada seorang tabi'in. Anggaplah dilakukan oleh tabi'in, anggaplah. Ya. Maka
kita harus mengetahui mengapa tabi'in tersebut melakukan hal tersebut. Ya. Ada tidak yang mendorong dia untuk melakukan hal tersebut? Ya. Mana tahu ada dalil yang kita belum ketahui, tapi tabi'in sudah mengetahui. Ya. Bisa jadi. Ya. Jadi mungkin setakat yang kita belum tahu bahwasanya ini tidak ada dalilnya. Kemudian kita mengetahui ada seorang tabi'in yang mengerjakan. Ya, tapi tidak ada dalilnya. Tapi kalau kita telusuri ternyata sebenarnya ada dalilnya. Hanya saja kita mengetahui ya perilaku tabi'in terlebih dahulu sebelum hadis Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu, ketika tabi'in melakukan hal tersebut, maka ya kita cari sumbernya. Apakah ini sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, kemudian sahabatnya, gitu ya? Karena orang yang beritahu tentang Nabi Muhammad SAW adalah sahabat Nabi Muhammad SAW. Maka dalam kaidah ini kita kembali kemarin ya, dalam kaidah bid'ah itu, ya, kita sudah menuliskan ya. Kita ulang lagi sedikit. Kullu maqama sababuhu fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yaf'alhu, ya. Wa lam yaf'alhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian ada yang hafal kullu maqama sababuhu fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap sebab yang ada pada Nabi, yang ada pada zaman Nabi Muhammad SAW, walam yaf'alhu, ya, dan Nabi SAW tidak melakukannya, wala mani'a li fi'lihi, dan tidak ada yang menghalangi Nabi Muhammad SAW untuk melakukannya. Fa fi'luna nahnu min ba'dihi bid'ah. Yang pertama adalah kullu, sebabnya ada pada zaman Nabi. Ya, sebabnya ada pada zaman Nabi. Kemudian yang kedua, Nabi tidak mengerjakan. Yang ketiga, tidak ada yang menghalangi Nabi untuk mengerjakan. Maka ketika kita mengerjakannya hal tersebut, maka hukumnya adalah bid'ah. Ya. Contoh misalnya, ya. Contoh misalnya, kita menganggap suatu hal itu ibadah. Anggaplah merayakan ulang tahun. Merayakan ulang tahun. Sebabnya ada enggak pada zaman Nabi Muhammad SAW? Ada. Apa sebabnya? Setiap orang pasti ulang tahun. Ya. Dia umur tahun kedua, tahun ketiga pasti ulang tahun. Ada sebabnya. Ada enggak Nabi mengerjakan? Tidak ada. Oke, ini kita buat ya 1, 2, 3. Sebabnya ada enggak? Ada. Nabi tidak mengerjakan. Baik. Tidak ada yang menghalangi Nabi untuk mengerjakannya. Ada tidak yang menghalangi Nabi untuk mengerjakan ulang tahun? Tidak ada. Kalaupun Nabi ingin mengerjakan, pasti bisa. Maka ketika kita mengerjakan ulang tahun, hukumnya apa? Bid'ah. Ini yang pertama. Yang kedua adalah mikrofon. Ini kaidah disimpulkan dari dalil-dalil yang ada. Kemudian terbentuklah kaidah ini. Ya, tujuan kaidah adalah supaya seseorang mudah untuk memahami suatu hal. Makanya ada kaidah fikih, ada kaidah fikih, kemudian mustalahul hadis, ya, kaidah hadis, ya, dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini kaidah tentang bid'ah. Coba mikrofon. Sebabnya ada tidak pada zaman Nabi mikrofon? Ada. Butuh pengeras suara pada zaman Nabi. Umatnya sudah banyak, ya. Oke, ada. Nabi tidak mengerjakan. Nabi mengerjakan tidak mikrofon. Nabi ada nggak khutbah pakai mikrofon? Cara pakai mikrofon? Tidak ada. Ada tidak yang menghalangi Nabi untuk berbicara lewat mikrofon? Ada. Pada zaman dahulu tidak ada mikrofon, tidak ada teknologi.
ya, maka hilang satu. Maka tidak disebut dengan bid'ah. Pesawat terbang, Ustaz, antum bid'ah tapi antum naik ke Saudi pakai pesawat terbang. Baik, kita masukkan ke kaidah. Sebabnya ada tidak pada zaman Nabi pesawat terbang? Ada. Safar, Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah pakai apa? Onta. Ya. Safar. Kenapa kok pakai onta? Karena onta itu adalah termasuk kendaraan tercepat pada zaman itu. Ya. Termasuk kendaraan. Sebabnya ada? Ada. Ya, sebabnya ada. Ada tidak Nabi menggunakan pesawat terbang dari Mekah Madinah? Tidak ada. Oke, tidak ada. Ada tidak yang menghalangi Nabi untuk menggunakan pesawat terbang dari Mekah ke Madinah? Ada, belum ada teknologi. Ya. Maka silakan. Maka pesawat terbang tidak disebut dengan bid'ah. Lagi, contoh misalnya bertawassul ya, dengan orang bertawassul di kuburan, ya. Tawassul di kuburan. Baik. Tawassul di kuburan. Sebabnya ada tidak pada zaman Nabi Muhammad SAW? Ada, ya. Ada kuburan, banyak kuburan. Ya. Nabi tidak mengerjakan. Apakah Nabi mengerjakan tawassul di kuburan? Tidak. Apakah ada yang menghalangi Nabi untuk mengerjakan tawassul di kuburan? Tidak. Maka untuk tawassul di kuburan hukumnya apa? Qis ala hadza. Ya. Kemudian antum pahami kaidah ini, dan untuk menentukan apakah sesuatu tersebut disebut bid'ah atau tidak, maka ya gunakan kaidah ini. Tapi kalau antum orang yang mulik, ya boleh seperti tadi, ya mencari referensi, ya apakah hal tersebut dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya seperti halnya tadi yang ditanyakan, apabila tabi'in yang mengerjakan kemudian tidak dikerjakan oleh Nabi, maka kita harus cross check. Ya, apakah sanadnya itu dinisbatkan ke tabi'in itu benar, ya ataukah tidak. Kemudian yang kedua, ya seandainya pun tabi'in melaksanakan suatu amalan, ya kemudian kita kiaskan hal ini, ya ketika kita temukan poin-poin ini semua, ya maka ingat, ya, kita kembalikan sesuatu tersebut kepada Nabi Muhammad SAW, maka kita tidak harus mengerjakan. Kalaupun seandainya ditemukan, ya, kalaupun seandainya ditemukan. Tapi kalau untuk orang awam yang biasanya lebih mudah untuk memahami hal tersebut dibolehkan atau tidak, maka gunakan kaidah ini, insya Allah langsung ketemu jawabannya. Barakallahu fiik. Tidak ada pertanyaan lain, insya Allah. Masa orang tahun kan tersambung sama orang kafir. Baik. Kalau orang selalu melakukan tuh keluar nggak dari keislaman? Ya. Ada titipan tanya. Tasyabuh, ya memang tasyabuh orang kafir dalam ulang tahun. Tapi apakah dia selalu melakukan? Maka pertama dinasihati. Kita tidak bisa mengatakan orang tersebut keluar dari keislaman. Kalau kita mengatakan orang tersebut antum keluar dari keislaman, berarti kita mengatakan orang tersebut kafir. Ingat, yang mengatakan orang tersebut kafir adalah siapa? Hakim. Akan tapi kalau dia terus melakukan dan lain sebagainya, maka hal yang pertama dilakukan adalah diingatkan. Ya dikasih tahu dengan cara yang baik, dengan metode yang baik, dengan lemah lembut, dengan keilmuan, ya bukan dengan katanya dan lain sebagainya, tapi keilmuan. Ya maka kalau dia tidak mau, maka kembalikan urusannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita ini hanya diperintahkan untuk menyampaikan. Adapun dia mau menerima atau tidak, itu urusan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka ini pengadilan Allah itu di akhirat nanti. Ya. Tidak di dunia. Maka ketika kita beragama, kita ini sedang mencari, ya, mana yang pendapat yang paling terkuat, itulah yang kita kerjakan. Bukan mengikuti hawa nafsu. Kayaknya ini kayak tidak. Mana pendapat yang lebih terkuat sesuai dengan dalil Al-Quran Sunnah, itu kita kerjakan.
Kalau dokter ketika dia mengobati pasien, kemudian dia memberikan resep, kemudian pasien tersebut ternyata salah resep, hasilnya langsung kelihatan. Ya, imma dia tambah sakit atau mohon maaf meninggal. Tapi kalau ustaz tidak, ya, memberikan resep ke antum, hasil langsung kelihatan? Tidak. Kapan kelihatannya? Nanti di akhirat. Maka orang yang mendengarkan, ya, Allah memberikan apa? Akal. Innama yatadzakkaru ulul albab. Orang yang memiliki akal itu pasti apa? Mengingat, menimbang-nimbang mana yang masuk akal, mana yang tidak masuk akal. Maka kita diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berfikir, untuk menentukan jalan hidup kita. Kenapa? Karena nanti kalau sudah pengadilan Allah, tidak bisa kita balik ke dunia. Tidak bisa kita balik ke dunia. Maka ketika kita masih ada umur, ya, kita cari ilmu agama, cari mana yang benar, mana yang mendekati kebenaran dan lain sebagainya. Karena tidak bisa kita ketahui hasilnya sekarang. Kita hanya diberikan oleh Nabi Muhammad SAW clue-nya saja. Ya. Kalian ikutin Al-Quran, Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat. Ikutin saja sesuai dengan pemahaman salafus salih. Siapa salafus salih? Ya, sahabat, ya, tabi'in. Ya. Setelah itu, ya, kalian ikuti pemahaman mereka. Setelah kalau misalnya kalian berpegang teguh dengan pemahaman mereka, maka aman. Kalau kalian ikutin hawa nafsu, maka itu tidak aman. Terus ini maaf insyaallah. Barakallahu fiik. Insyaallah jelas semua ya, Pak ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Dan insyaallah kita akan lanjutkan kajian insyaallah ba'da Ramadan. Ya, jadi untuk hari Jumat insyaallah sudah kita liburkan kajian dan fokus ya untuk beribadah di bulan Ramadan. Dan ingat ada hadis dari Nabi Muhammad SAW, man shoma Ramadana, dan juga man qama Ramadan. Apa maksudnya? Man shoma itu adalah barang siapa yang berpuasa. Kemudian man qama, barang siapa yang melaksanakan sholat ya di bulan Ramadan. Tapi redaksi setelahnya sama. Man shoma dan man qama imanan wa ihtisaban. Ya, dengan penuh rasa keimanan dan berharap pahala. Apa ganjarannya? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka dosa-dosa yang ia lakukan maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mumpung kita di bulan Ramadan, maka ketika kita mengerjakan suatu amalan, niatlah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, karena iman dan berharap, ya, berharap untuk pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan Ramadan tidak setiap hamba yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa di bulan Ramadan. Ya, untuk berjumpa di bulan Ramadan. Maka oleh sebab itu, waktu yang singkat ini hanya sebulan saja, maka maksimalkanlah untuk beribadah, ya. Kurangkanlah aktivitas duniawi. Kerja is okay, enggak masalah, tapi kurangkan, jangan terlalu ngoyo. Hanya sebulan saja. Ya, sebulan yang lain silahkan antum bekerja, tapi sebulan ini tafarrud kalau bisa. Apa itu tafarrud? Mengkhususkan diri. Tapi kalau tidak bisa pun buatlah space waktu yang lebih untuk melakukan ibadah. Yang awalnya misalnya kerja 10 jam, ya pada bulan Ramadan cukuplah 5 jam. Sisanya adalah untuk apa? Beribadah. Cukup sebulan saja. Ya, setelah sebulan fadhal silakan kembali kepada rutinitas yang awal. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.